Halo adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semua. Ya. Kita lepas dulu Kak masker Iya. kita. Kita harus tetap pakai masker ya Kak ya, dimanapun ya Kak. Ya itu wajib karena itu protokol kesehatan. Mencegah tertular virus corona. Wah, Kakak Virus jadi- apa aja sih sebetulnya Kak ya? Iya. Jadi kalau jadi iklan. Padahal sekarang kita sekolah minggu ya nggak? Oh iya, ada sekolah minggu ini. Kita akan kembali bernyanyi, memuliakan Tuhan dan mendengarkan cerita. Itu pasti. Oke, kakak sudah sarapan? Kak Bunga? Sudah dong Kak. Oke, tampaknya Adik-adik? karena kita sudah sarapan kita terlihat Semangat semangat ya, sekali. Kak, iya. Bagaimana yang di rumah? Udah dong Kak pasti Kak. Udah ya? Cuma kayaknya belum ada yang mandi deh Kak. Ada yang belum mandi. Aduh, yang belum mandi. Aduh, kok bisa belum mandi ya? Harus mandi biar kita tuh pagi-pagi memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat ya Kak ya. Iya dong. Iya. Oke, Enggak. semuanya yuk. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang semangat. Iya. Hari ini harinya Tuhan. Disambung sama lagu apa Kak? Kita sambung dengan satu pujian Selamat Pagi Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, masih tetap berdiri adik-adik. Kita akan sapa Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta dia. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta dia. Oke, masih tetap berdiri. Kakak akan mengajak adik-adik semuanya untuk bersikap doa, karena kita akan angkat satu pujian sebelum kita berdoa. Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Kak Bunga akan memimpin dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, Terima kasih. terima kasih Karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan Namamu
namamu di dalam sekolah minggu ini. di dalam sekolah minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, berkati juga ibadah kami pada pagi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, sudah, silakan duduk. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan menyaksikan beberapa kesaksian video cuplikan ya Kak ya? Iya, kesaksian pujian dari adik-adik ya Kak ya? Betul. Yang sudah mengirimkan videonya kemana ya Kak ya kemarin? Yang kemarin mengirimkan videonya ke Kak Neta dan juga Kak Siska. Gitu. Oke, silakan disaksikan. Selamat menyaksikan. Make rise in the fifth so we can smile at the star, smile at the star, smile at the star. Rise in the fifth so we can smile at the star as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing. Sekali lagi deh, kurang seru. 1, 2, 3. Big rise in the west, so we can smile at the drum, smile at the drum. Big rise in the west, so we can smile at the drum as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. You rise in the west, so we can smile at the drum as we go sailing home. Dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya 2 batu diumbaikan, tok, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya 2 batu diumbaikan, tok, Goliat mati, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu teman-teman. Oh, semakin pinter kan Kak, semakin banyak juga yang kirim videonya. Iya, makin semangat. Iya. Kakak suka semangat-semangatnya dalam memuji muliakan Tuhan. Ada batasnya nggak sih Kak untuk pengiriman videonya itu Kak? Sebetulnya sih kalau sampai Sabtu jam 3 sore itu sudah pada ngirim ya nggak terbatas. Nggak terbatas? Iya, kecuali ngirimnya Sabtu malam. Lebih dari jam 3 sore ya Kak ya? Lebih dari jam 3 sore ya mohon maaf. Ya nggak bisa kita. Pokoknya setiap hari Sabtu sampai jam 3 sore. 3 sore. Iya. Gitu ya. Ayo diinget-inget. Kalau mau bersaksi, minta tolong mama papanya. Ma, rekamin dong. Saya mau nyanyi gitu ya. Nggak cuma nyanyi ya Kak ya? Mau cerita juga boleh kan ya Kak ya? Betul. Puisi juga boleh Kak? Betul. Tuh, mau baca puisi Bebas. juga boleh, bebas. Yang penting bersaksi untuk Tuhan. Tuhan. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, terima kasih atas kesaksiannya. Dan saat ini kakak akan mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kan tadi sudah duduk nih menyaksikan video. Karena kakak minta untuk bangkit berdiri supaya kita semakin panas. Mendidih di hatiku, supaya kita mendidih. Semakin mendidih hatinya untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya iya, Kak ya. Tepat sekali. Ayo adik-adik siap-siap ya. Gerakannya. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku.
Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati. Sekali lagi, mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oke, masih tetap berdiri. Gak sampai Kak, kasihan mereka loh Kak. Oh ya sudah, silakan duduk. Tapi berdiri lagi ya Kak ya. Enggak apa-apa, duduk dulu. Nanti disiapkan uang persembahannya, dilipat yang rapi. Setelahnya kita bangkit berdiri lagi adik-adik ya. Kita angkat satu pujian. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, juga korban kegirangan itu juga bagimu. Oke, semuanya untuk bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, kakak akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan saat ini kembali kami memberikan persembahan kami. Biarlah ini dapat menjadi berkat atas kami dan juga untuk dapat memuliakan kerajaan Allah, terkhusus di dalam gereja kami GKN Betania. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan berkat persembahan kami hanya ke dalam tangan kuasa yang kudus, dan kami menyerahkan dengan doa yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, menghela nafas. Tadi sudah berdiri cukup lama, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini perjalanan Rasul Paulus. Nah, yang nanti akan diceritakan nih sama Kak Bunga. Gitu ya. Kakak sudah menceritakan sedikit dari cerita yang akan disampaikan, dan kakak minta untuk bangkit berdiri lagi ya. Jangan capek-capek. Ya. Kita harus tetap semangat ya Kak ya. Iya dong. Kita angkat satu pujian. Firman Allah seperti palu. Firman Allah seperti palu, memecahkan batu. Lampu penunjuk jalan, terang sinar atas lautan. Pedang bermata dua, cermin lihat mukamu. ALKITAB, buku sangat ajaib Alkitab. Nah, mantap. Adik-adik di rumah ya, sekarang kita ambil Alkitabnya sudah. Kita akan baca ayat firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ya adik-adik ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 12. 1 sampai 13 mungkin Kak? 1 sampai 12 Kak. 12. Iya. Yang salah.
Nah, sekarang kita baca bergantian ya Kak ya. Ya. Barnabas dan Saulus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekaranglah, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percaya gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Amin. Nah, nanti Kak Bunga akan menjabarkan tentang ceritanya Kak, tentang Barnabas dan juga Paulus. Benar sekali. Ya, sebelum itu kita berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kakak berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa menerima dan juga kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dan baik. Sambil kita buka ayatnya yang tadi Kak, ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dan 12 tadi tentang Barnabas dan Saulus yang mendapat pesan dari Tuhan Yesus. Jadi pada suatu hari ya, dahulu kala ada seorang yang bernama Saulus. Dulu dia itu orang yang jahat. Nah, dulu tuh dia orang yang sangat jahat adik-adik. Nah, tetapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus, setelah dia bertobat, dia menjadi orang yang baik. Dan disebut namanya sekarang Paulus. Paulus? Iya, Paulus. Nah, gak cuma hanya Paulus, tapi ada juga Barnabas. Nah, Barnabas itu juga dia orang yang baik, Kak. Iya. Iya, dia adalah orang yang baik. Nah, kedua orang itu, Barnabas dan Paulus, dia itu memiliki Roh Kudus dan juga iman yang sangat kuat. Nah, jadi saat pada waktu itu mereka berada di kota Antiokhia. Ya, berada di kota Antiokhia yang pertama kali menyebut mereka itu Kristen. Oke. Nah, saat mereka bersama murid-murid Tuhan Yesus yang lain sedang berdoa, tiba-tiba Roh Kudus datang dan Roh Kudus berbicara. Ya, Roh Kudus berkata kalau Roh Kudus itu mau menyuruh Paulus dan juga Barnabas untuk pergi ke suatu tempat, Kak? Ke suatu tempat, iya. Oh, iya. Nah, akhirnya Paulus dan juga Barnabas ditemani oleh Yohanes, dia pergi menaiki perahu mengelilingi lautan. Nah, saat mengelilingi lautan, tibalah dia di satu kota, yaitu kota Pafos. Nah, di kota itu ada seorang gubernur namanya Sergius. Nah, gubernur itu
dia tuh percaya sama Tuhan, Kak. Dia tuh percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi saat Paulus dan juga Barnabas diundang oleh Sergius gubernur itu ke rumahnya, ke tempatnya, di sana itu ada penyihir. Oh, ada penyihir. Serem ya? Iya, ada penyihir. Nah, penyihir itu namanya Elimas. Nah, penyihir itu coba merayu gubernurnya itu agar gubernurnya itu nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Jangan diundang Paulus dan juga Barnabas itu. Nah, jadinya hatinya si gubernurnya itu dia jadi bingung, Kak. Harus gimana? Mau percaya Tuhan Yesus Tuhan atau enggak? Gitu. Tapi ketika itu Roh Tuhan juga Roh Kudus juga langsung berbicara kepada Paulus. Kalau si penyihir jahat itu Elimas mencoba membujuk si gubernur itu. Iya, membujuk gubernur itu untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Paulus juga di situ berkata kalau Elimas tidak akan dapat melihat lagi, dia akan buta katanya gitu. Buta, nggak bisa melihat. Buta, iya. Nah, tiba-tiba matanya dia itu penuh dengan kabut dan juga gelap. Nah, di situ deh akhirnya Gubernur Sergius percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan dia penuh kuasa. Ya, betul. Nah, tuh, tapi adik-adik di rumah juga jangan nunggu mukjizat Tuhan dulu baru percaya sama Tuhan ya, Kak ya. Betul. Iya, tapi karena kan mukjizat Tuhan itu nggak cuman ada kayak misalkan tadi, Kak, yang dilakuin sama Paulus. Sama Paulus. Sama Elimas kan. Benar sekali. Nah, mukjizat Tuhan kita dikasih nafas juga itu kan adalah mukjizat ya, Kak ya. Betul, itu pemberian Tuhan. Iya. Jadi adik-adik, Tuhan itu penuh kuasa. Ya. Tuh, lihat kan tadi Kak Bunga mencerita Penuh Paulus kuasa. dan Barnabas penuh Roh Kudus. Ketika ada gubernur yang mencoba ingin datang dan percaya, tapi ada yang ngalangin nih, si Elimas. Apa yang terjadi? Ya, Kak ya? Iya. Buta. Buta. Karena apa? Ketika ada orang ingin mendengar firman Tuhan dan dihalang-halangi, Tuhan nggak suka ya, Kak ya? Iya, Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja. Karena apa? Si Elimas itu jahat, dia penyihir. Nah, adik-adik, pesannya ialah adik-adik jangan menjadi seperti orang yang tidak percaya. Iya, dan orang yang mudah dibujuk-bujuk, dihasut. Dibujuk-bujuk, kayak Kak Bunga, besok jangan sekolah minggu ya. Jangan seperti itu. Atau, ngapain nyanyi-nyanyi? Aku nggak mau malu nari-nari. Padahal kan itu wujud kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya, Kak ya. Iya, terus kalau bilang ngapain sih ngafalin ayat hafalan? Itu seperti Elimas. Iya. Kalau kamu menjadi seperti Elimas, seperti itu. Ngapain ayat hafalan? Itu Elimas. Enak kita main gitu ya, Kak. Nggak boleh membujuk-bujuk untuk yang tidak baik. Benar sekali, Kak Bunga. Nah, adik-adik sekarang semuanya mengakhiri firman tadi. Ya. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Oke, bangkit berdiri lagi. Kita mau lagi. berterima kasih sama Tuhan Yesus. Sebelumnya, Kak, kita nggak menyaksikan ayat hafalan dulu nih. Iya. Aku juga punya ayat hafalan loh, Kak, buat adik-adik di rumah. Kita menyaksikan cuplikannya. Kita buka dulu ayat hafalannya. Kita buka ayat hafalannya terlebih dahulu ya. Ayat hafalannya ada di mana yuk? Ayo 1 Korintus 3. 1 Korintus 3. Ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Kita baca sama-sama ya, Kak ya. Ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, jangan lupa adik-adik di rumah untuk kirim video hayat hafalannya ke Kak Siska ataupun Kaneta sebelum hari Sabtu jam 3 sore. Jam 3 sore. Lewat dari itu, mohon maaf. Nggak dapat nilai. Iya, sayang loh nggak dapat nilai. Tapi sebelum kita berdoa ya, Kak Bunga, kita akan menyaksikan dulu cuplikan ayat hafalan minggu kemarin. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Ayat hafalan Minggu tanggal 29 November 2020 terambil dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat hafalan Minggu tanggal 29 bulan November 2020 terambil dari Amsal 6 ayat 6.
Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 6 ayat 6. Demikian bunyinya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Dadah. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Selamat hari Minggu. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Demikian bunyinya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 6 ayat 6 berbunyi demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut dan jadilah bijak. Amin. Tuh, ayat hafalannya sudah lumayan banyak yang memberikan videonya. Dan tentunya itu akan menjadi penilaian. Siapa-siapa saja yang rajin, siapa-siapa saja yang tidak mengirim. Dan tentunya itu akan menjadi penilaian kami ya Kak ya? Iya. Siapa saja yang layak kita sebutkan sebagai anak-anak yang rajin. Rajin sekolah minggu. Walaupun kita sekolah minggunya online ya Kak ya? Iya, meskipun harus kita tetap online. rajin. Semangat ya. Oke, kita akan berdoa. Kakak meminta adik-adik untuk lipat tangan tutup mata. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita angkat satu pujian, lipat tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus tetap bersama kami. Dan juga Tuhan Yesus, Tuhan juga terus jaga kami dimanapun kami berada, dan juga menjaga kakak-kakak sekolah minggu yang lain agar kami semua tetap semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai, kami pesan Yesus selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan kakak, pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Oke, terima kasih semuanya adik-adik. Selamat hari Minggu, salam buat mama papa di rumah. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ciao. Dadah. Shalom adik-adik.